Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Kaum keluarga kita sangat memandang hina kepada sekalian orang yang berwarna kulitnya, memandang hina pada semua baratnya yang bukan turunan, yang dipandangnya masuk bagian manusia lapis di bawah, asal bangsa barat dan berturunan tinggi, meskipun berperangai sebagai binatang dan tidak berutang satu sen jua. Apalagi kalau hartawan, bagi kaum keluarga Papa memang sangat dimuliakan benar. Bagi Papa bukan begitu. Yang Papa muliakan ialah budi dan batin orang, warna kulit, turunan, uang dan harta. Semua itu bagi Papa tidak akan menambah atau mengurangi bungkal neraka dalam pergaulan. Itulah sebabnya maka Papa sudah mengasingkan diri dan sampai bertemu untung dengan mamamu. Dan meskipun mamamu itu bilangan tahunnya dari dunia ini, tapi sekejap pun Papa tidak melupakannya. Maka berhentilah Tuan Debu sejurus dari berkata-kata, menentang ke loteng buat menahan air matanya yang sedang berlinang-linang hendak mencucur. Jadi jika demikian, Papa tidak akan menaruh keberatan kelak bila ada pertemuan Kori dengan orang sini. Tuan Debuse menelan beberapa kali, lalu berkata pula, itu pun belum tentu Kori. Artinya, belum dapatlah Papa memberikan keputusan sekarang. Terlebih dahulu Papa harus mengetahui siapa orang Bumi Putra itu. Sebab tidak semua pula harus dimuliakan. Tapi perlukah pula Papa berkata kepadamu bahwa kalau sampai masanya anakku cukup umur, terpandang pula cukup pikirannya, tahu membedakan antara salah dan benar, antara yang buruk dengan yang baik, niscaya Papa akan menyerahkan segala timbangan kepada Kori sendiri. Yang Papa kehendaki hanyalah kesenangan dan kesentosaan bagimu saja. Hendaklah anakku hidup sejahtera dan bersuka cita. Dengan senang pula Papa kelak akan meletakkan kepala di bantal mati. Utang Papa kepada anak hanyalah melakukan kebenaran dan nasihat. Sekiranya Kori kupandang hendak tersesat jalan. Dengan keterangan itu, Papa belum memberi jawab atas pertanyaan Kori. Kalau sekiranya Kori sudah sampai umur, bila Kori sudah berpikir lanjut dan berpandangan luas, dan Kori menaruh cinta kepada seorang Bumi Putra yang sepadan kepandaian dan kehidupannya dengan Kori, sedang orang itu sangat pula cintanya pada Kori, adakah Papa suka menerimanya? Tuan Debuse meminum tehnya 2-3 teguk. Koran yang masih terkembang di atas pangkuannya dilipatnya dan diletakkannya di tempat susunan koran-koran yang banyak. Kacamata diambilnya, ditaruhnya dalam sarungnya, maka berbaring pulalah ia di atas kursi malasnya sambil berkata dengan suara perlahan-lahan, Kori, anakku, dengarlah baik-baik. Tadi sudah Papa katakan perasaan Papa. Tapi di dalam hal yang sangat penting ini buat kehidupan, wajiblah pula kita kemukakan pikiran yang sehat. Kalau anakku hendak menggantungkan hal yang serupa itu kepada keputusan Papa, dari sekarang Papa hendak berkata, janganlah Kori mengambil ukuran kepada keadaan Papa dengan mamamu. Papa laki-laki, kehidupan cukup, asal Papa bekerja baik. Tidak, nanti Papa akan diberhentikan dari pekerjaan, meskipun Papa beristrikan orang sini.
Di dalam pergaulan hidup, sungguh tampaklah orang Barat dan orang Timur memperlihatkan bencinya kepada kami berdua. Tapi yang lebih sekali benci ialah orang Barat kepada ibumu. Akan diri Papa sebagai orang berpangkat memang tidak kurang mendapat perindahan. Di dalam pesta-pesta besar tidak ketinggalan Papa dipanggil. Tapi acap kali benar orang melupakan mamamu. Di mana bertemu, semua orang mengangkat topi kepada Papa. Kebanyakan lupa bahwa mamamu ada turut berjalan di sebelah Papa. Pendeknya, Papa tidaklah kurang menanggung penghinaan itu. Dari sebab mamamu tidak diakui itulah, maka kami berdua menyisih dari segala pergaulan. Sebab percintaan sangat teguhnya, uang belanja pun tidak kurang. Maka bagi kami tak adalah yang akan menjadi kebimbangan. Orang luaran itu sudah kami pandang seolah-olah tidak ada saja. Kebencian kepada Papa sesama manusia timbullah, apalagi setelah engkau lahir ke dunia. Kori, seakan-akan mendapat bulan dengan mataharilah kami rasanya. Itulah sebabnya maka sampai sekarang Papa serupa takut kepada orang dan tidak sekali-kali mengharap lagi pergaulan dengan orang lain. Sebab hati Papa sungguh sakit pada sesama kita manusia atas penghinaan mereka yang diderita oleh mamamu dahulu. Keadaan serupa itu tidak mengganggu kesenangan kami masa dahulu. Sebab kami tidak gemar pada keramaian, kami tidak menghendaki bersenda gurau dengan orang lain. Kami senanglah hidup bertiga dengan anak. Tapi akan lain pula keadaannya dengan engkau, Kori. Papa kenal akan tabiatmu yang sangat gemar pada pergaulan. Dan adalah pula padamu suatu tabiat lain yang sebenarnya menimbulkan sedih hati Papa sedikit. Tapi Papa tidak masgul karena Papa mengaku bahwa perasaan pada manusia itu tidaklah dapat dibentuk-bentuk, jangankan oleh orang lain. Sedangkan yang mempunyai perasaan itu sendiri pun susahlah mengubah-ngubahnya. Perangai dan feel mudah mengubah atau membentuknya, tapi perasaan tidak. Terus teranglah engkau menjawab, Kori, bukanlah benar bahwa engkau berperasaan bahwa derajat bangsamu ada jauh di atas derajat bangsa Bumi Putra. Ya Papa, sesungguhnya perasaanku demikian, karena sungguhlah begitu halnya. Bagiku Bumi Putra tidak patut mendapat perindahan, kecuali mamaku sendiri saja. Nah Kori, hanya mamamu saja yang kau pandang di antara segala orang yang berkulit warna coklat. Bagaimana akan jadi engkau hendak bersuamikan orang Bumi Putra? Oh Pak, siapa tahu kalau Kori bertemu pula dengan seorang Bumi Putra yang serupa tabiat mama, yang pandai berbudi, yang sopan, yang santun, yang bukan Bumi Putra lagi. Baik, marilah kita umpamakan bahwa engkau sudah bertemu dengan buah hatimu yang serupa itu. Kita umpamakan pula ia suka membuang ke Bumi Putraannya. Tapi dengan bangsanya tentulah engkau tak suka bergaul, bukan? Sudah tentu tidak, Pak. Kori tak suka bergaul dengan orang Bumi Putra. Bagus, dan bangsamu bukan saja dengan suamimu tak suka bergaul, tapi engkau pun akan dijauhkan pula, dan dipandangnya akan dikau sudah tersesat. Itu pun bergantung kepada keadaan Bumi Putra itu pula, Pak. Hanapi umpamanya hanya bergaul dengan orang Eropa saja, pangkatnya komis, ia hampir tak sebau dengan orang Bumi Putra, dan orang Eropa semua suka kepadanya. Orang itu sudah boleh dikatakan bukan Bumi Putra lagi, sahut Kori pada ayahnya. Di sini negara kecil, Kori, adanya orang Barat boleh dihitung, selama Hanapi belum berkesalahan, yaitu belum mengambil bangsa Eropa buat istrinya. Tentu sekalian orang Eropa akan suka bergaul dengan dia.
Dipandang ia sebagai bumi putra yang terpelajar dan sopan. Tapi sehari ia mengambil bangsa Eropa menjadi istrinya, maka feelnya sudah disebutkan takabur, besar kepala, dan menjauhlah orang semua daripadanya. Apalagi jika ia diam di negeri besar. Berapa banyak contoh yang sudah kita lihat pada anak-anak Hindia yang beristrikan nyonya Eropa. Papa hendak mengambil umpama saja. Misalnya engkau tinggal dengan suamimu orang bumi putra yang berpangkat tinggi di Betawi. Tentu engkau ingin sekali hendak mengunjungi orang lain. Akan menjadi sahabat kenalanmu, yaitu orang Eropa. Dan tentulah engkau ingin pula didatangi orang, bukan? Percayalah engkau bahwa pengharapan itu akan sia-sia saja. Orang tak akan datang ke rumahmu. Kedatanganmu akan disambut dengan setengah hati saja. Apakah rasanya bagimu? Apakah rasanya kalau engkau dengan suamimu datang ke rumah bola? Bila tiada orang jua yang membawa engkau duduk bersama-sama, dan tabikmu dijawab dengan angguk saja, atau mereka itu membuang muka, bagaimanakah perasaanmu kalau di dalam resepsi yang tidak boleh engkau lampaui, engkau tinggal saja berdua dengan suamimu? Sekadar buat menjadi bukti, kau bacalah tulisan di dalam surat kabar Betawi ini, yang kebetulan baharu papa terima dan baharu pula dibaca. Seorang bangsa Hindia, bangsawan tinggi, keluaran universitas di Nederland, telah datang ke suatu restoran di Gambir bersama beberapa orang kawannya bangsa Eropa yang sama-sama berpangkat tinggi dengan dia. Orang besar itu memakai cara Hindia, yaitu ikat kepala. Yang punya restoran menaruh keberatan ia ada di sana. Dan meskipun restoran kawannya bangsa Eropa yang berpangkat-pangkat besar sudah menyatakan siapa dan pangkat apa anak Hindia itu, tapi yang punya restoran mengangkat bidang bahunya, lalu berkata bahwa direksi restoran itu sudah mengatakan peraturan melarang orang bumi putra masuk restoran itu. Demikianlah kerasnya aturan di kota-kota besar, Kori. Tidaklah engkau akan dipanggil orang ke pesta. Orang tak akan mengetahui segala pekerjaanmu. Nasib suamimu akan semakin buruk. Di tempat pekerjaannya mula-mula boleh jadi 2-3 orang saja yang akan benci kepadanya. Tapi kalau kurang-kurang bijaksana suamimu itu, niscaya dengan seketika juga orang akan membelakangi dia semuanya. Kalau sipnya orang baik hati, senanglah ia bekerja, tapi pertentangan dengan sip itu mudah pula timbulnya. Disitulah engkau keduanya baru akan menyadari untung keadaan yang serupa itu, apalagi kalau masa bercinta-cintaan sudah terlampau. Api berahi sudah dingin, niscaya akan meracun hatimu dan akan memecah empedumu berdua. Pergaulan antara engkau berdua pun akan terancam. Meskipun berapa besarnya percintaan antara kedua belah pihak, sesuatu waktu tentulah akan timbul selisih. Pangkal perselisihan kecil sekali. Engkau umpamanya membuat sesuatu makanan yang amat disukainya. Di kantor ia sudah ada berselisih dengan chefnya, sehingga waktu ia pulang, air mukanya masih keruh, makanya tentu tak sedap. Engkau yang berjerih payah menyediakan makanannya, boleh jadi tidak bersenang hati dan salah terima. Dengan tidak disengaja akan keluarlah perkataan-perkataan dari kedua pihak yang tak patut keluar. Sebab marahmu, engkau keluarkanlah sesalan bahwa engkau sudah tersesat menerimanya menjadi suamimu. Pada saat itulah, Kori, engkau melukai hati suamimu yang tidak akan sembuh-sembuhnya lagi, sebab ia pun akan berasa menyesal bahwa ia sudah mengambil orang barat menjadi istrinya, sedang di antara bangsanya sendiri masih terlalu banyak gadis yang sepadan dengan engkau. Suamimu akan berasa bahwa bukanlah engkau saja yang bercerai dengan bangsamu,
tapi ia pun sudah keluar dari pergaulan kaum keluarganya. Barangkali juga sudah bercerai dengan ibunya, suatu bencana yang bagi orang timur amat besar artinya. Jika sudah sampai sedemikian, tentu engkau berdua akan menyumpahi saat ketika yang menghubungkan engkau menjadi suami istri. Contoh sudah terlalu banyak, Kori. Sudah tentu banyak juga di antara bangsa barat yang memandang sama akan segala bangsa di dunia ini, atau sekurang-kurangnya tidak sangat memandang hina akan bangsa timur. Tapi sebagian yang terbesar masih meyakini kata Kipling, seorang pujangga Inggris, timur tinggal timur, barat tinggal barat, dan tidaklah keduanya akan menjadi satu. Sekianlah Papa akan memberikan nasihat kepadamu, Kori. Jika engkau sudah berumur dan engkau sudah pula melihat-lihat keadaan sekelilingmu, tentu akan mengaku bahwa serambut pun papamu tidak menyimpang dari menceritakan yang sebenarnya. Sementara ayahnya bercerita sepanjang itu, Kori tinggal berbaring di atas sofa sambil berdiam diri. Simin berdiri di muka pintu lalu berkata, "Makanan sudah sedia, Tuan?" Dah, Papa," kata Kori sambil menghampiri papanya dan mencium keningnya. "Papa sendiri sajalah makan. Kori berasa kurang sehat, kepala amat pening. Segala nasihat Papa masuk benar di hati Kori. Izinkanlah Kori pergi ke kamar." "Dah, Kori, sesungguhnya rupamu amat berubah. Syukurlah nasihatku termasuk dalam hatimu. Papa percaya pada anak Papa bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu pekerjaan yang akan meracun hatinya dan akan menyedihkan hati papanya di hari kemudian. Minumlah aspirin sebuah, Kori. Rupanya engkau masuk angin." "Dah," sahut papanya Kori kepada Kori. Sekarang kita berbicara tentang Hanapi. Dari kecil Hanapi sudah disekolahkan di Betawi, yaitu tidak dinantikan tamatnya bersekolah Belanda di Solok, tetapi dipindahkan ke ibu kota itu karena kata ibunya, ia tidak hendak kepalang menyekolahkan anak tunggal yang sudah kehilangan ayah itu. Sebab ibunya ada di dalam berkecukupan, dapatlah ia menumpangkan Hanapi di rumah orang Belanda yang patut-patut. Maksud orang tua itu ialah supaya anaknya menjadi orang pandai melebihi kaum keluarganya dari kampung. Tamat sekolah rendah, berpindahlah ia ke HBS yang dijalaninya sampai 3 tahun. Sebab ibunya berasa sudah tua dan lama pula merindukan anaknya, maka sekolah Hanapi diputuskan saja di situ. Dan dengan pertolongan sahabat-sahabat ayahnya, karena sangat pula ibunya meminta, dapatlah ia menjadi klerk di kantor asisten residen Solok. Tidak pun lama antaranya sampailah ia diangkat menjadi komis. Sungguh pun ibunya orang kampung dan selamanya tinggal diam di kampung saja, tetapi sebab kasih kepada anak, ditinggalkannya lah rumah gadang di Koto Anau dan tinggallah ia bersama-sama dengan Hanapi di kota Solok. Maka tiadalah ia segan-segan mengeluarkan uang buat mengisi rumah sewaan di Solok itu secara yang dikehendaki oleh anaknya. Hanapi berkata bahwa ia dari kecilnya hidup di dalam rumah orang Belanda saja, jadi tidak senanglah hatinya jika aturan mengisi rumahnya tidak mengarah-arah itu pula. Tapi sepanjang hari orang tua itu termangu-mangu saja karena dari beranda muka sampai ke dapur dan kamar mandi diperbuat secara aturan rumah orang Belanda. Perempuan bumi putra dari kampung memang lebih senang duduk bersimpuh daripada duduk di atas kursi. Ia gemar sekali berkunjung-kunjungan dengan orang lain. Tempat sirih, tempat tudahnya dan dapur, itulah barang-barang yang sangat digemarinya melihat setiap hari. Itulah dunianya.
Tapi Hanapi sekali-kali tidak mengindahkan segala kesenangan ibunya itu. Setiap sudut di dalam rumah sudah dipenuhi dengan meja-meja kecil, tempat pot bunga, dan lain-lain. Sedang yang diadakan oleh ibunya buat kesenangan orang tua itu dibantahinya. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.